Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12 yang berkata demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada masa-masa seperti sekarang ini, di mana banyak goncangan terjadi di berbagai belahan dunia, manusia akan gampang dicekam rasa takut. Jika kita membaca berita di media sosial, mendengar berita di televisi, maka berita-berita di sana akan didominasi oleh masalah-masalah yang bisa membuat kita meragukan masa depan dunia ini, atau bagaimana situasi dan kondisi kita esok hari. Sebagai manusia dengan pikiran-pikiran manusiawi kita, apabila kita bergantung pada akal pikiran kita, wajar jika kita merasa takut dan serba tidak yakin. Coba tanya pada orang-orang di sekitar kita, apakah dia yakin tahun ini akan lebih baik dari tahun yang akan datang? Jawaban terbanyak akan berbunyi tidak tahu atau tidak yakin. Begitu kompleksnya masalah kita dari hari ke hari, ditambah keadaan negara kita yang tidak juga membaik dari berbagai sisi kehidupan. Semakin banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kaki tangan Tuhan di bumi ini dan bertindak penuh kuasa atas orang lain, membumi hanguskan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dengan sendirinya membuat kita mudah dicekam merasa takut. Dan seringkali dalam keadaan demikian, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang peduli dan mampu melindungi kita dari apapun. Kita cenderung menyelamatkan diri dengan kemampuan kita sendiri dan mulai meninggalkan Tuhan dengan janji-janjinya dan karya-karyanya yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun kondisinya, hati kita harus tetap dipenuhi sukacita. Mazmur pasal 37 ayat 4 mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu." Termasuk damai sejahtera dan sukacita, bebas dari rasa takut. Banyak orang percaya akan Tuhan, tapi tidak mengenal pribadinya. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan tahu sifat-Nya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan merupakan sahabat yang sangat akrab dan peduli. bahkan lebih dari saudara kita sekalipun.
Tuhan adalah inti dari kasih itu sendiri. Jika kita diminta untuk mempercayakan hidup kita ke tangan seseorang, maka kita harus yakin bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melindungi kita dari segala ancaman dan bahaya. Jika tidak, buat apa kita percayakan hidup kita? Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan memiliki kemampuan untuk memimpin dan melindungi kita dengan kebijaksanaannya dan menuntun kita untuk keluar dari segala krisis dan kesukaran. Tuhan mengetahui segala permasalahan kita. Yakinlah akan hal itu dan serahkan diri dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa rasa gentar, takut atau khawatir, karena kita tahu kita sedang ada di dalam genggaman Tuhan. Semakin kita berserah pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi kita lagi. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan kita adalah gembala yang luar biasa. Yakinlah Dia tahu pasti bagaimana caranya melindungi dan memelihara domba-dombanya dengan penuh kasih. Mari bebaskan diri kita dari rasa takut dan bersukacitalah. Jika kita telah sepenuhnya menyerahkan diri ke dalam tangan Allah, maka kita mampu untuk bertahan di dalam setiap dan segala kesukaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat dalam menghadapi goncangan zaman yang tidak kunjung reda, iman yang teguh kepada Tuhan adalah satu-satunya pondasi yang tidak akan goyah. Rasul Paulus dalam penderitaan dan penjara sekalipun bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalimat ini bukan sekedar ucapan optimisme kosong, tetapi keluar dari hati yang mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan yang telah berkarya nyata dalam hidupnya dan yang ia tahu pasti akan tetap memelihara semua yang dipercayakan kepada Tuhan. Demikian pula kita hari ini. Apapun tantangan, goncangan, dan kabar buruk yang silih berganti datang dalam hidup kita, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh di atas janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita perlu mengalihkan fokus kita dari kegentingan dunia kepada kemahakuasaan Tuhan. Dunia bisa gemetar, ekonomi bisa runtuh, hubungan bisa retak, tubuh bisa lemah, tetapi Tuhan tidak pernah gagal memegang kendali atas hidup kita. Dia adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kawanannya. Kita bukan domba tanpa penjaga. Kita adalah umat milik kepunyaan Tuhan yang mahal, yang ditebus dengan darah Yesus sendiri. Maka, berhentilah menyandarkan rasa aman kepada situasi dunia yang sementara. Bangunlah rasa aman itu dari pengenalan akan Tuhan dan kesadaran bahwa segala sesuatu ada di bawah kaki Tuhan dan kita berada dalam tangannya yang kuat. Setiap keputusan yang kita buat, langkah yang kita tempuh, bahkan detak jantung kita tidak pernah lepas dari pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam damai sejahtera dan keberanian ilahi. Sebab roh yang ada di dalam diri kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian, kasih, dan penguasaan diri. Ketika kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka badai sebesar apapun tidak akan mampu meruntuhkan iman kita. Justru melalui badai itulah Tuhan sedang mengajar kita untuk melihat bahwa perlindungannya jauh lebih kokoh daripada keamanan dunia. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam zona nyaman, tetapi dipanggil untuk hidup dalam keteguhan iman. Dan ingatlah, sukacita yang sejati tidak lahir dari situasi yang ideal, melainkan dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan yang setia. Karena itu, tetaplah percaya, tetaplah bersyukur, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab Ia sanggup memelihara kita sampai pada hari kedatangannya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah oleh situasi dan zaman. Di tengah dunia yang penuh kegoncangan, hati kami berpegang kepadamu, Sang Gembala Agung, yang memelihara kami dengan kasih yang sempurna. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi masa depan, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau yang berkuasa dan penuh kasih. Teguhkan iman kami, agar dalam setiap kesukaran kami tidak goyah. Kami semakin mengenal dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk hidup dalam damai dan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bersumber dari hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat bertumbuh dalam firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang alami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.